Namun sebelum itu, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan buat semua teman-teman yang merayakan. Di Bali itu liburnya itu antara hari Selasa sama Rebo, sehari sebelum Galungan, kemudian pas Galungan. Rata-rata hampir sama ya. Jadi beginilah kota Denpasar ketika Hari Raya Galungan, cenderung sepi. Jadi mungkin kalau di Jakarta saya pernah mengalami ya, kalau di Jakarta itu pas Lebaran ini seperti ini, benar-benar sepi Jakarta itu. Kiri kanan penyornya bagus sekali. Oke, saya akan pelan-pelan di sini. Ada perjalanan, ada upacara nanti ini. Oh, kelihatannya yang mana ya? Selamat sore. Hari ini hari manis Galungan. Sehari setelah Hari Raya Galungan, namanya Hari Manis Galungan. Vlog sore ini saya mau mengajak teman-teman keliling kota Denpasar. Jadi vlognya ini di kota saja, tidak sampai keluar kota. Jadi vlog kali ini kita hanya akan mengelilingi kota, karena biasanya kota Denpasar itu sepi. Tapi ini kita masih di kawasan Jalan Subur ya. Kalau Jalan Subur mah hari apapun biasanya memang tetap ramai begini. Tapi kita akan lihat nanti jalan-jalan lain seputaran kota Denpasar. Namun sebelum itu, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan buat semua teman-teman yang merayakan. Kita di Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke selatan menuju arah Kute. Situasinya memang jalan ini sedikit lebih lengang ya, daripada biasanya. Ini memang termasuk sedikit lebih lengang ya. Jadi kelihatan kendaraan tidak terlalu banyak. Rumah-rumah tentu di depan rumah maupun di depan banjar seperti itu pasti masih dihiasi dengan penjor. Karena penjor-penjor ini, penjor-penjor Hari Raya Galungan ini biasanya baru akan diturunkan sekitar 1 bulanan ya dari Hari Raya Galungan kemarin. Jadi mungkin saat video ini tayang nanti kita sudah mendekati Hari Raya Kuningan saat video ini nanti tayang. Tapi hari ini video ini saya ambil bertepatan dengan Hari Manis Galungan. Hari ini hari Kamis Manis Galungan, sehari setelah Hari Raya Galungan. Jadi kita bisa lihat situasinya ya, Imam Bonjol termasuk lengang dengan karena kebanyakan masih dalam suasana libur ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan biasanya di Bali itu liburnya itu antara hari Selasa sama Rebo, sehari sebelum Galungan, kemudian pas Galungan, sama kadang-kadang ada juga yang ngasih libur itu hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi ya hari ini masih libur kebanyakan. Tapi ada juga sebagian yang sudah mulai bekerja. Tapi khususnya untuk karyawan yang beragama Hindu, kemungkinan besar ini masih libur. Dan kemungkinan juga mereka masih ada di kampung halamannya. Sekarang kita ada di Jalan Teku Umar, dari arah yang paling barat ya. Jadi Teku Umar ini sebagian toko-toko di sini udah buka, tapi ada juga yang masih tutup. Suasana jalan boleh dikatakan juga tidak terlalu padat seperti biasanya. Penjor tidak terlalu banyak ya, karena memang di sini kebanyakan toko sih. Toko, rumah sakit, perkantoran. Jadi nggak banyak rumah penduduk di sini. Jadi ya mungkin kita nggak bisa lihat banyak penjor di pinggir jalan ini, hanya 1-2. Tapi yang ingin kita sajikan, saya sajikan adalah suasananya cukup lengang di sini. Nah ini sekarang kita sudah di Simpang 6,
Kita mau lurus lagi menuju Jalan Teguh Umar sisi satunya yang setelah simpang 6. Kita lihat kondisinya rata-rata hampir sama ya. Jadi beginilah kota Denpasar ketika Hari Raya Galungan, cenderung sepi. Jadi kalau mau berkendara di tengah kota dalam kondisi yang nyaman, ya mungkin pas hari-hari Raya Galungan seperti ini. Ya, jadi ini situasinya Teguh Umar. Biasanya di sini sangat-sangat padat ya. Ya memang toko-toko sekitar ini sudah buka sih. Cuman yang berkunjung juga sedikit sih, boleh dibilang. Bahkan sangat sedikit. Ini lengang sekali loh. Ya nyaman sekali kalau kita berkendara di hari yang seperti ini. Tidak ada kemacetan sedikit pun. Ini Jalan Teguh Umar ya. Sebentar setelah ini kita akan masuk ke Jalan Diponegoro. Ini biasanya jalan ini juga padat sekali. Sebentar kita lihat bagaimana situasinya, apakah lengang ataukah juga padat ya. Dan sore-sore begini biasanya sudah mulai padat. Oke, kita lihat lagi nanti selepas ini ke Jalan Diponegoro. Ini Jalan Diponegoro sekarang. Jalan Diponegoro ini lumayan padat ya, mungkin karena baru selepas traffic light saja. Sebentar kita lihat lagi ke depan apakah masih padat. Biasanya kebiasaan penduduk kalau penduduk kota Denpasar maupun perayaan-perayaan hari raya bertepatan dengan Hari Raya Manis Galungan, biasanya mereka pada kumpul itu di tempat-tempat wisata ya. Mungkin Sanur, Kute, pantai itu mungkin akan banyak ada masyarakat yang berkumpul, mall mungkin seperti itu. Tapi kalau di jalan ini kelihatannya nggak terlalu banyak. Ini di Ponegoro boleh dibilang juga tidak terlalu ramai. Sudah selepas dari traffic light Teguh Umar tadi, ini kira-kira jarak sekilo. Segini kondisi situasinya. Karena saya jarang di Denpasar ya, tapi biasanya di sini macet ya Maya. Nah berarti ini lumayan lengang juga ini namanya. Kita berkendara sangat nyaman ini. Jadi jaraknya masih agak-agak jauh dan ini lancar sekali. Oke, ini kita akan lanjutkan terus dari Jalan Diponegoro. Kita akan belok kiri di sini. Kita akan masuk Jalan Hasanuddin namanya. Jalan Hasanuddin ini kompleks pertokoan, toko-toko perhiasan emas ya. Sebelah kiri jalannya nanti kita lihat apakah banyak warga masyarakat yang membeli emas. Karena sebelum Galungan kemarin saya lihat ada toko emas yang sangat ramai dikunjungi oleh warga masyarakat. Ya, ini dia Jalan Hasanuddin. Ini kompleks toko emas yang saya bilang sebelah kiri jalan nih semua. Nggak begitu rame ya. Kalau sebelum Hari Raya Galungan ini ramai sekali. Mungkin semua lagi beli emas ini pakai hari raya biar mentereng semua. Jadi ya biar bagus kelihatan. Ya saya sih senang aja lihat perkembangan seperti itu. Berarti masyarakat ekonominya cukup maju, mampu untuk membeli perhiasan. Karena emas memang juga sifatnya nggak hanya perhiasan, dia juga masih bisa dijual ketika nanti diperlukan atau diinvestasikan ketika harganya naik baru dijual. Jadi ya multifungsi lah, dipakai untuk perhiasan, kemudian disimpan untuk nunggu harganya tinggi, atau kalau ada kebutuhan mendesak juga bisa dijual sewaktu-waktu. Jadi ya worth it lah. Emas juga bagus instrumen investasinya. Kemudian sekarang kita ini belok ke Jalan Tamrin. Ini juga jalan utama di kota Denpasar. Nah, kalau di sini kelihatan kendaraan masih cukup padat ya. Ramai tapi lancar. Ramai lancar lah. Biasanya sore hari ini karena ada pasar di sini, biasanya ini macet sih. Nah, kalau ini boleh dibilang hanya ramai tapi masih lancar. Kendaraan cukup banyak ya.
mobil, motor, dan memang jalan ini juga agak kecil sih. Kemudian dari Jalan Tamrin ini kita akan terus lanjutkan ke Jalan Gajah Mada. Di sini kita ambil belok kanan dari Tamrin. Ini kita Jalan Gajah Mada. Mungkin di sini nggak banyak penjor ya nanti ya, karena Jalan Gajah Mada ini terkenal sebagai kampung pecinan ya di Denpasar. Jadi mungkin nggak banyak, mungkin nggak ada malahan yang beragama Hindu ya. Di sini sih toko semua nih. Nah, hampir nggak ada penjor kan di sini. Ini Jalan Gajah Mada ini, kampung pecinan ini ya. Pasar juga kita lihat ini sebelah kanan nih, pasar Kumbasari sepi ya. Oh, sepi karena masih banyak yang libur. Tuh, pasar Badung juga sepi dari aktivitas. Biasanya sini pedagang-pedagang sudah ada di pinggir-pinggir ini. Ini sepi ini karena masih sebagian besar masih libur. Kita akan lurus terus. Ini Jalan Gajah Mada. Nanti kita akan terus menuju Jalan Surapati, melewati Catur Muka. Itu Catur Muka di depan sudah kelihatan. Inilah situasi Jalan Gajah Mada. Ini perayaan Hari Manis Galungan. Jadi ada beberapa ya, kalau yang tidak bepergian biasanya keluarga akan kumpul-kumpul di rumah. Nah, ini kita sudah sampai sekarang di pusat kota Denpasar. Ini kantor wali kota Denpasar sebelah kanan saya. Itu sekretariat daerahnya. Inilah kan komplek perkantorannya. Kemudian ini di depan adalah patung Catur Muka. Kita akan ambil jalur lurus selepas traffic light ini. Nah, di depan itu juga sebuah lapangan yang kita kenal lapangan Puputan Badung ya. Kita sering sebutnya alun-alun. Biasanya sore-sore begini masyarakat berolahraga di sini. Pagi juga sama. Ini alun-alun, lapangan Puputan Badung ya. Oke, ya, ntar kasih tahu ya jalan ke Cubung yang mana ya. Ini kita ternyata nama jalan ini setelah traffic light itu tadi barusan lihat nama jalannya itu Jalan Hayam Wuruk ini namanya. Sering saya lewatin jalan ini, cuman nggak tahu nama jalannya. Ternyata Jalan Hayam Wuruk ya. Panjang berarti Jalan Hayam Wuruk ini. Maunya tadi ke WR Supratman. Nanti kita lewat sini ya, jalan ini ya. Ke Cubung namanya. Oke. Oh, Nusa Indah juga bisa ya. Nah, di sini lumayan banyak. Tuh kelihatan ada penjor-penjor ya. Ini ada penjor juga. Berarti ini rumah-rumah penduduk maupun usaha-usaha di depannya. Itu semua dihiasi oleh penjor-penjor. Yang cukup banyak di sini. Nih, komplek ini juga ya, jalan ini ya, lumayan banyak penjornya ya. Ya, ini berarti rumah-rumah penduduk ini hampir dipastikan ini umat Hindu. Apalagi di desa ya, di kampung-kampung ya. Itu kayak saya kemarin pulang kampung ke Payangan. Itu sepanjang jalan itu kiri kanan full dengan penjor. Ya, kalau di kota mungkin tidak sepadat itu. Mungkin rumah-rumah penduduknya juga banyak yang masuk jalan-jalan kecil, yang lebih kecil. Jadi di jalan utamanya nggak begitu terlihat. Jalan Nusa Indah ya. Tadi dari Jalan Hayam Wuruk kita belok kiri menuju ke Jalan Nusa Indah. Nah, Jalan Nusa Indah ini tempat art center ya, berlokasi. Jadi kalau ada pesta kesenian Bali dipusatkannya itu di sini. Ini dia Art Center Denpasar. Jadi ini pusat kebudayaan di Bali. Salah satunya ini di kota Denpasar, namanya Art Center Denpasar. Ini Jalan Nusa Indah cukup sepi ya jalannya. Penjor menghiasi jalan. Sisi kiri kanan lumayan banyak juga nih, ada penjor di sini. Iya, oke. Nah, ini bisa dilihat nih penjor. Ini termasuk sepi jalanan ya, segini ya. Nah, ini penjornya banyak loh di sini. Tuh, ini di depan penjornya berderet nih, banyak sekali.
Wow. Oh, ini bagus ini. Penjor. Nih penjornya besar lagi nih. Keren. Oke, nanti selepas jalan Nusa Indah ini kita akan ambil belok kanan. Ke kanan itu adalah jalan WR Supratman. Ya, nanti kita dari jalan WR Supratman akan menuju ke jalan Sulatri untuk ke Gatsu Timur. Oke, ikuti terus perjalanannya di tengah kota saat Hari Raya Galungan. Kita sudah belok kanan tadi dari jalan Nusa Indah. Kita berada di jalan WR Supratman nih sekarang. Wow, ini banyak juga ya penjor ya, kiri kanan ya. Lumayan banyak ini. Kita akan terus melewati Banjar Pengrebongan. Nanti persis di Banjar Pengrebongan kita akan belok kiri. Oke, ini kita masih akan lurus terus. Ini di jalan WR Supratman. Ini masih bagus ya bangunan ini ya. Masih bangunan lama kayaknya ya. Zaman dulu ini masih bangunannya. Pasti milik-milik kerajaan gitu kan. Masih di jalan WR Supratman. Situasi ya ini lancar sekali. Ini juga kelihatan aktivitas yang tidak terlalu banyak ya dari masyarakat. Jadi ini lancar sekali. Nah, ini yang saya bilang Banjar Pengrebongan itu ini, yang sebelah kiri ini. Ini ada pura di sini. Nanti kalau dia perayaan tertentu di sini biasanya ini ada penjor-penjor yang besar-besar sekali. Pura Agung Petilan. Nah, itu dia. Di situ biasanya nggak boleh loh belok kiri loh. Ini tadinya kita maunya belok kiri di sini di Jalan Sulatri ini. Oh boleh nih, boleh Pak, boleh kiri. Oh dikasih ternyata. Kita belok kiri jadi. Ini Pura Pengrebongan ini ya, Pura Agung Petilan ini. Jadi kalau ada perayaan itu penjornya besar-besar sekali, bagus-bagus sekali. Nah, ini di Jalan Sulatri. Nah, ini bisa dilihat ini luar biasa, banyak sekali penjor menghiasi di sini, kiri kanan semua. Nah, ini situasi kotanya. Ini termasuk daerah Kesiman. Kita di Jalan Sulatri. Selepas jalan ini kita akan tiba di Jalan Gatot Subroto Timur. Kelihatannya ada upacara juga ya di Banjarnya ya. Semua masyarakatnya pada menuju ke sana. Nah, ini kelihatan nih penjornya. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Beginilah situasi di Bali, khususnya di Kota Denpasar ini saat ini. Apalagi di wilayah-wilayah lain di Bali, seluruhnya hampir sama nih. Begini situasinya, ada penjor yang menghiasi setiap rumah, setiap banjar. Dan penjor bagus-bagus semua nih. Ini penjornya banyak sekali di sini. Bagus ya. Ini udah kayak di kampung saya nih. Kiri kanan full sama penjor. Ya, meskipun beda-beda ya sedikit ya penjornya. Kadang-kadang tergantung selera masyarakatnya menghiasnya. Tapi maknanya semua sama, perwujudan gunung, perwujudan rasa syukur. Karena di atasnya itu biasanya digantung hasil bumi dan sebagainya. Jadi itu wujud masyarakat berterima kasih atas rezeki yang diterima. Oke, ini Jalan Sulatri, udah di ujungnya. Kita akan keluar di sini menuju Jalan Gatsu Timur. Oh, ini di penghujungnya masih ada juga nih penjor yang bagus banget nih. Oh, ya kan? Oke, ini lampu merah, kita harus berhenti. Nanti kita akan belok kiri di sini ya. Jalan dari dari Jalan Sulatri, ini kita sekarang sudah di Jalan Gatsu Timur. Oke, ini situasinya ya lengang. Ini Gatsu segininya ini lengang.
Ini enak sekali ini. Ya, lengang banget ini. Jadi bener-bener memang ini hari raya. Jadi mungkin kalau di Jakarta saya pernah mengalami ya, kalau di Jakarta itu pas lebaran ini seperti ini. Bener-bener sepi Jakarta itu. Enak sekali. Jadi jalan-jalan besar, jalan utamanya itu nggak ada kemacetan sama sekali. Nah, kalau di kota Denpasar itu ya hari raya Galungan ini. Meskipun ini sekarang sudah hari manis Galungannya ya. Kalau pertepatan kemarin hari raya Galungannya itu benar-benar sepi sekali. Karena semua masyarakatnya sembahyang di rumah masing-masing, ada yang ke kampung. Nah, ini hari raya manis Galungan sekarang, sehari setelahnya masih sama, tetap sepi seperti ini. Kita ambil jalur lurus ke arah Gatsu Barat. Ini kalau ke kiri kita ke Jalan Nangka, kita akan lurus di sini. Ini termasuk lumayan, tapi juga masih bisa dibilang lancar ya. Biasanya di sini juga luar biasa padat, luar biasa macet di sini. Ini sekarang ramai lancar saja. Ini Jalan Gatot Subroto Barat sudah ini. Karena ada separator juga tuh di tengah jalan. Jadi ya memang jalannya jadi makin kecil ini. Perempatan ini ada yang tahu nggak ya? Ini patung apa ya? Ini perempatan di Ubung ini. Saya nggak tahu juga nih patung apa ini. Pasti tokoh pahlawan lah kelihatannya. Ini kita lurus. Itu kalau ke kanan kita ke Ubung. Ini kita ke Jalan Gatot Subroto. Oke, lanjut. Jalanan ya lagi-lagi lengang. Ini termasuk lancar sekali. Ujung jalan itu nanti kita ke kiri menuju ke daerah Kerobokan. Saya lihat-lihat di berita itu kayaknya mau ada upacara besar ya di Kerobokan ya. Ini kita sudah belok kiri menuju daerah Kerobokan. Nanti kita akan pulang dari sini ke arah Padang Sambian ya. Oh, ini dia. Oh, lihat di depan. Wow. Ini yang dibilang mau ada perayaan ini. Perayaan upacara adat ini di desa ini kelihatannya. Bisa dilihat rekan-rekan, kiri kanan penyornya bagus sekali. Oke, saya akan pelan-pelan di sini. Ada perjalanan, ada upacara nanti ini. Oh, kelihatannya yang mana ya? Pura ini mungkin ya. Enggak ada. Oh, ini puranya. Pura Cungkup. Wih, bagus sekali loh. Nih, lihat penjornya. Wow. Ini jarang-jarang yo di kota kita ngelihat penjor sebagus ini ya. Dan sebanyak ini. Karena ini selain Hari Raya Galungan nih kelihatannya memang ada upacara keagamaan yang besar yang diselenggarakan oleh desa setempat. Nah, ini jalanan biasa, ini rumah-rumah penduduk. Kiri kanan juga banyak penjornya di sini nih. Sudah selesai Hari Raya Galungan. Siap-siap minggu depan hari Sabtu tanggal 12 Agustus kita akan merayakan satu lagi Hari Raya Kuningan. Oke, sampai jumpa.